Hai Bunda, berjumpa kembali bersama saya Indah Endaliani di Hai Bunda Live. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita, yaitu Bidan Dini Oktavia Kusumawardani. Dan topiknya adalah serba-serbi melahirkan di bidan. Nah, untuk bunda-bunda yang baru bergabung, bisa tulis di kolom komentar kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan topik kita pada hari ini ya Bun. Sekali lagi, topik kita pada hari ini adalah serba-serbi melahirkan di bidan bersama narasumbernya Bidan Dini Oktavia Kusumawardani. Oke, sekarang kita invite narasumbernya, yaitu Bidan Dini Oktavia. Dini Oktavia. Oke, atau kita bisa tunggu Bidan Dini sebentar lagi untuk bergabung bersama kita. Dini _Oktavia. Ya. Dini_Firyadi. Oke. Dini _ Firyadi. Ya. Kita request dulu. Ya, Bunda, saya ucapkan selamat bergabung di Hai Bunda Live. Kalau ada pertanyaan terkait dengan topik kita pada hari ini, boleh. Halo, Bunda. Halo. Dipanggilnya Bunda aja ya, Bun? Iya, boleh. Boleh. Gimana kabarnya Bunda Dini? Alhamdulillah sehat. Mungkin sebelum kita mulai sesi kita pada hari ini, mungkin Bunda Dini bisa menyapa bunda-bunda yang ada di rumah sambil sedikit cerita tentang kegiatannya sekarang apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda di Indonesia, saya Bidan Dini. Saat ini kegiatan saya adalah pengelola dan bidan praktek swasta di Klinik Utama Ani Raharjo, dan saya juga sebagai pengajar di kebidanan di Poltekkes Jakarta Kemenkes 1. Ya. Itu untuk kegiatan saya saat ini. Ya. Iya. Nah, Bunda Dini kan terkait mengenai topik kita pada hari ini, yaitu serba-serbi melahirkan di bidan. Nah, Ya. Mungkin bisa diceritain sedikit kali ya. Sekarang tuh sebetulnya trennya seperti apa sih gitu? Karena memang seperti yang kita tahu, belakangan ini banyak juga bunda-bunda yang terpikir untuk opsi yaitu melahirkan dengan bantuan bidan. Oke. Nah, itu gimana tuh, Bunda? Ya. Memang untuk banyakan sekarang memang untuk bunda-bunda saat ini memang banyak memilih persalinan di bidan tuh. Kenapa? Memang untuk di bidan ini kita memang untuk persalinannya adalah pronormal. Dalam arti memang kita menangani yang normal, bukan yang patologi. Seperti itu sih Mbak. Dan memang untuk tren saat ini kan yang kita pernah dengarkan adalah persalinan gentle birth. Nah, itu persalinan yang memang di dalamnya itu adalah ada hypnobirthing, kemudian ada, kalau di tempat saya ada penundaan pemotongan, delay cord clamping, atau bisa disebut dengan lotus birth, tapi kita di delay di sini. Nah, seperti itulah yang mungkin bunda-bunda di Indonesia itu lebih banyak memilih persalinan di bidan, seperti itu. Mungkin alternatif dan ininya lebih, maksudnya bukan alternatif ya, jadi inovasinya lebih untuk persalinan normal itu lebih normal, iya, seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk persiapannya sendiri, Bunda, itu sebetulnya sama nggak sih seperti persalinan biasa? Atau Persiapan memang ada yang khusus? enggak sih, persiapan tuh seperti biasa. Persiapan fisik, mental itu memang perlu ya dijaga untuk bunda-bunda. Itu aja sih sebenarnya, sama pemeriksaan. Mungkin kalau memang awalnya untuk
pemeriksaan ke bidan itu memang ada pemeriksaan awal adalah pemeriksaan laboratorium ya. Dan di situ kalau memang hasilnya normal, bagus, bisa ditanganin oleh bidan itu sendiri. Seperti itu sih, Mbak. Nah, untuk pemeriksaan ke bidan gimana tuh, Bunda Dini? Jadi apakah sama seperti kayak kita check up ke dokter gitu, per bulan gitu atau gimana? Kalau periksa ke bidan itu standarnya sih sebenarnya dari WHO itu sekarang itu adalah 8 kali. Oke. Dari trimester pertama itu sekali, trimester kedua sekali, kemudian 2 kali, kemudian trimester ketiga adalah 5 kali. Sekarang diperbanyak untuk pandemi ini 5 kali untuk trimester terakhir karena memang mungkin banyak ini ya kehamilan di trimester ketiga lah, banyak keluhan-keluhan, makanya dianjurkan lebih ditambahkan menjadi 5 pertemuan. Kalau dulu hanya 4. Trimester pertama sekali, kedua sekali, dan yang ketiga 2 kali. Tapi sekarang yang ketiga adalah 5 kali. Seperti itu. Nah, kalau untuk kapannya kira-kira gimana tuh, Bun? Kayak kapan sih mulai untuk kontrol? Apakah dari benar-benar baru ketahuan positif udah langsung cek ke Iya, bidan atau bagaimana? betul. Jadi untuk kapan sih kita harus mulai datang ke pemeriksaan ke bidan? Pas sebaiknya saat bunda-bunda itu sudah telat haid ya dan positif untuk test pack-nya itu. Nah itu langsung lah lekas ke bidan seperti itu. Oke, kita langsung combine juga dengan pertanyaan dari bunda-bunda ya, Bunda ya. Iya, boleh. Ada pertanyaan dari Bunda Vivi, Bu Mm-mm. Bidan, emang Mm-mm. sekarang bayi lahir nggak langsung dimandikan ya seperti dulu? Terus nggak ada pembersihan lendir ya alias disedot? Nah, itu tuh gimana tuh, Bun? Betul, memang kalau dulu kita bayi lahir langsung dimandikan, tapi sekarang itu begitu bayi lahir langsung IMD. IMD itu adalah inisiasi menyusu dini, ya. Kenapa tidak langsung dimandikan? Karena itu mencegah hipotermi. Sekarang itu menjaga kehangatan pada bayi. Dan untuk IMD itu menjaga kehangatan bayi karena skin to skin kan terhadap ibunya. Seperti itu. Kemudian tidak dibersihkan lendirnya, iya, karena memang lendir itu secara fisiologis dia akan berkeluar sendiri, tanpa ya? tanpa harus dikeluarkan, tanpa harus disuction. Itu akan dia secara fisiologis dia akan keluar seperti itu, Mbak. Oke. Nah, Bunda Dini kalau untuk bayi dengan posisi sungsang apakah bisa dibantu melahirkan normal? Dan dia ada pertanyaan juga dari Bunda Cutik, apakah Bunda Bidan pernah menangani nggak dengan kondisi seperti ini gitu? Untuk wewenang bidan itu tidak boleh menangani persalinan patologi. Patologi itu bukan yang normal. Nah, untuk posisi bayi sungsang itu termasuk patologi. Nah, itu bukan wewenang dari bidan. Dan saya terus terang tidak pernah menolong untuk posisi sungsang, kecuali ada dokter di klinik saya. Misalnya di klinik saya ada kita kolaborasi kerjasama dengan dokter SPOG ya. Nah itu wewenang beliau lah untuk menolong persalinan normal. Ada, bisa ditolong dengan normal bisa, tapi bukan wewenang dari bidan. Tapi itu adalah wewenang dari dokter. Seperti itu, Mbak. Jadi ada batasan-batasannya. Bidan itu tidak boleh menolong patologi seperti itu. Oke. Nah, Bunda Dini ada pertanyaan lagi dari Bunda Hada. Bu Bidan, saya melahirkan tapi tidak di IMD. Saya kira IMD sudah tidak dilakukan lagi. Nah, seharusnya seperti apa sih, Bu? IMD itu penting sekali. Keberhasilan dari ASI eksklusif. ASI eksklusif itu kan berarti kita pemberian ASI selama 0 sampai 6 bulan. Yaitu dilakukannya dengan IMD. IMD itu minimal 1 jam. Maksimal adalah 2 jam. Itu memberi kesempatan bayi untuk mendapatkan puting ibunya. Nah itu juga di situ adalah bagus untuk ini ya, mengurangi hipotermi pada bayi. Skin to skin. Awal dia terhadap ibunya ya. Jadi awal mendapatkan apa ya, bonding terhadap ibunya. Iya, itu penting sekali. IMD itu sangat penting. Iya. Kalau di saya minimal 1 jam. Maksimal 2 jam.
Oke, jadi Iya, memang harusnya tetap masih dilakukan ya Bunda ya. harus dilakukan. Sekarang tuh harus, karena kita kan sekarang sudah ini ya ASI eksklusif ya. Keberhasilan dari ASI, Ya, ASI eksklusif itu adalah IMD. Iya. oke. Halo. Iya. Ya, sedikit ada kendala koneksi, kita langsung lanjut lagi ya. Iya. Mm-mm. Oke. Nah, Bunda kalau seumpama bundanya anak pertama sudah pernah melahirkan sesar. Nah, untuk anak kedua Mm-mm. mau melahirkan ke bidan gitu. Nah, itu memungkinkan nggak sih untuk dilakukan? Tapi ingin Tidak persalinan normal memungkinkan. pastinya. Iya. Untuk kalau bertanya tentang VBAC, VBAC itu adalah vaginal birth after sesar atau persalinan normal setelah sesar. Itu memang bisa. Tapi garis merahnya, bidan tidak boleh menolong di sini. Jadi harus tetap Oh, adalah dokter. Iya, tetap dokter iya, iya. bisa untuk Mungkin kalau Bunda bisa dijelaskan lagi kali ya. Tadi kan mm, mungkin sudah sempat di-mention gitu ya. Kira-kira mm, kondisi-kondisi apa sih yang ini masih oke bisa mm, dikerjakan di mm, bidan, yang ini tidak bisa gitu. mm. Mungkin untuk lebih detailnya bisa dijelaskan. Jadi kalau untuk persalinan yang bisa dapat ditolong oleh bidan memang yang benar-benar fisiologis dalam arti dari hasil laboratoriumnya, dari awal kehamilan, trimester pertama sampai trimester ketiga itu bagus. Kemudian dari hasil semua ya pemeriksaannya normal, tidak Ya, ada kelainan-kelainan atau patologis. Nah itu bisa ditolong oleh bidan dari posisi bayinya, dari kondisi jantung bayinya, semuanya kalau memang batas normal itu bisa ditolong oleh bidan. Tapi kalau ada oke. tanda-tanda misalnya sudah ada PEB, tensi Apa tuh, tinggi Bunda? atau preeklamsi berat ya. Jadi Oke, keracunan pada kehamilan, ya, ya. Itu bidan sudah tidak boleh menangani. Atau misal oke. KPD, ketuban pecah dini, itu pun bidan tidak boleh. Mungkin bisa langsung kolaborasi dengan dokter kandungan. Apabila izin prakteknya memang diperbolehkan ada dokter SPOG. Kan kita izin praktek itu ada PMB, PMB itu praktek mandiri bidan, hanya bidan. Itu tidak boleh Ya, ya. ada dokter. Jadi dia harus merujuk. Kemudian klinik Pratama. Klinik Pratama itu izin hanya mungkin tidak boleh ada dokter spesialis, tapi hanya ada dokter umum penanggung jawabnya. Itu pun bidan harus merujuk. Nah, Ya. tapi kalau klinik utama, ini di sini penanggung jawab ada dokter spesialis, jadi boleh kolaborasi, Mbak. Katakanlah kita ada pasien itu tadi PEB atau KPD, boleh kolaborasi dengan dokter. Tetap bidan tidak boleh, seperti itu. Oke, jelas ya Bidan hanya berarti ya. yang normal. Iya, iya. Iya. Nah, Bunda Dini ini banyak sekali pertanyaan Mm, dari bunda-bunda di rumah. Ada pertanyaan mm, kembali dari Bunda Hada. Apakah memang mm. melahirkan hanya boleh di posisi litotomi? Karena saat saya melahirkan mau memilih posisi jongkok tidak diperbolehkan. Posisi melahirkan tuh banyak dan boleh Iya, semuanya, tidak harus sebetulnya litotomi. boleh ya. Boleh, di sini pun saya jongkok ada, saya berapa kali nolong persalinan jongkok. Justru dengan jongkok itu tekanan bayi ke bawah itu akan lebih cepat seperti itu. Maaf, contohnya kayak kita deh buang air besar ya. Itu Ya, kan kalau di posisi jongkok itu lebih cepat, lebih ini kan tekanannya ke bawah lebih ada. Nah dengan jongkok pun akan seperti itu sama. Jadi posisi hmm, bersalin tuh banyak, boleh boleh bebas ya. miring, boleh iya senyaman senyaman ibunya. Kalau memang untuk persalinan normal memang kita cari adalah yang senyaman ibunya. Seperti Iya, itu. iya, iya. Oke, Mm-mm. oke. Mm-mm. Nah, lanjut ke pertanyaan dari Bunda Puput. Untuk Mm-mm. persalinan sesar boleh dilakukan IMD nggak, Bunda Dini? Boleh, boleh. Kita lihat kondisi ruangan dulu ya, karena memang ruangan kalau takutnya di ruang
di ruang operasi ini kan suhunya cukup dingin ya. Sedangkan IMD ini kan harus dilakukan dengan ruangan yang hangat karena memang kita benar-benar harus menjaga kehangatan pada bayi. Ya, seperti itu. Jadi dijaga ruangan juga bisa dilakukan IMD untuk seksio. Karena kan memang SC itu hanya bawah yang dijahit. Kemudian kita kan di atas saja, posisi IMD itu di atas. Bisa dilakukan untuk IMD. Saya sendiri mengalami SC saya dan saya melakukan IMD. Ya? Iya, iya. Tapi biasanya agak lebih cepat ya, Bun ya, kayak karena iya dan lain-lain gitu. Karena kondisi suhu, ya mungkin supaya bayi juga tidak hipotermi, mungkin teman-teman kita tenaga kesehatan lebih cepat untuk mengambilnya. Tapi mungkin mereka melihat, oh si bayi ini sudah mendapatkan si puting ibunya, sudah menghisap. Jadi sudah ada rangsangan hisapnya, lalu yang penting itu aja sih, sudah ada rangsangan hisapnya, kemudian diambil nggak apa-apa, seperti itu. Karena untuk menjaga kehangatan si bayinya, iya. Iya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan dari Bunda Ika ya, Bu Dini. Bu Bidan kalau punya penyakit MAH sampai suka bersendawa, terkadang suka sesak nafas, apakah masih bisa melahirkan normal? Insya Allah bisa. Karena itu kan hanya peningkatan asam lambung. Dan peningkatan asam lambung itu kan bisa kita konsultasi dulu dengan dokter, mungkin ditangani dengan obat-obatan sehingga nanti asam lambungnya reda, untuk persalinan normal bisa. Karena tidak ada hubungannya untuk kontraksi dengan peningkatan asam lambung, tidak ada hubungannya. Iya, bisa, insya Allah bisa. Bunda Dini, kalau seumpama masalah berat badan bagaimana? Apakah Bunda yang seandainya bisa dikonsider sebagai obesitas gitu, masih bisa nggak sih melahirkan normal dan dibantu bidan? Kalau obesitasnya itu dalam arti hasil labnya tidak ada diabetes, insya Allah bisa. Tapi kalau mungkin di sini, mungkin di sini kalau ada hasil darahnya nggak kurang bagus atau mungkin diabetes, ada resiko-resiko, nah itu harus ditangani oleh dokter seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk biaya sendiri tuh seberapa beda sih Bunda Dini, mungkin kalau kita ke bidan dan kita ke dokter? Untuk bisa diulang Mbak? Untuk biaya melahirkan, untuk biaya melahirkan di bidan itu sekarang, karena pasti bunda-bunda pengen tahu gitu di rumah untuk mereka bikin perbandingannya. Memang kalau di bidan mungkin agak lebih murah karena apa? Mungkin di bidan itu kan persalinan ini normal tanpa ada intervensi. Nah, untuk mungkin dengan biaya dengan jasa dengan dokter, kadang kan ada intervensi. Nah, intervensinya ada tambahan-tambahan obat-obatan yang mungkin sehingga budget itu meningkat. Itu sih, Mbak. Kalau untuk biaya sih, kalau bidan dengan dokter sih memang agak lumayan ya untuk perbandingannya, karena memang si dokter itu ada tambahan dari obat-obatan, intervensi yang mereka lakukan, tindakan-tindakan lah, misalnya katakanlah sungsang untuk persalinan normal, nah itu kan itu pasti ada tambahan tindakan lagi, atau untuk normal tapi vakum, nah itu ada lagi tambahannya, itu untuk dokter ya. Tapi kalau bidan kan memang normal saja, insya Allah sih bidan masih terjangkau lah gitu loh. Kecuali bidannya memang ada inovasi-inovasi lain, mungkin dia akan ada tambahan inovasi. Mungkin sekarang itu kan ada lagi trennya adalah persalinan yang didampingi oleh daulah gitu loh. Daulah itu pendamping persalinan. Nah itu mungkin ada lagi tambahan seperti itu. Ditolong bidan tapi ada pendamping, ada daulah seperti itu, Mbak. Nah, kalau yang didampingi atau yang menggunakan daulah itu seperti gimana sih? Mbak Dini, kayak seperti gimana, seperti apa, dan sana apakah dibantu untuk teknik apa, tiup atau bagaimana tuh? Benar. Jadi untuk daulah ini, tenaga daulah itu tidak semua mereka adalah tenaga medis, kadang non medis, tapi mereka dilatih untuk mendampingi si bunda-bunda ini untuk bersalin. Nah itu mendampingi dari kala 1 sampai kala 2. Jadi mereka tidak pergi mendampingi untuk mengurangi rasa sakit. Mereka dilatih untuk ada pijatan-pijatan mengurangi rasa sakit, itu membuat si bunda-bunda ini nyaman lah ya, seperti itu. Jadi pendamping, dia mendampingi dari fase laten sampai persalinan seperti itu. Dan memang dia dilatih, ada pijatan-pijatan juga, Mbak. Ada titik-titik yang memang untuk mengurangi si kontraksi ini
tidak sakit ya. Semua kontraksi pasti sakit, tapi mengurangi si kontraksi ini seperti itu. Iya, iya, iya. Oke, Bunda, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan dari Bunda-Bunda yang ada di rumah. Ini sudah Boleh, banyak. boleh. Ya. Ada pertanyaan dari Bunda Pupa. Bu Bidan mau tanya, saya hamil anak pertama, usia kehamilan sudah sampai 39 minggu. Tapi bayinya belum masuk panggul. Nah, kira-kira bagaimana Bu Bidan agar bayi bisa segera masuk panggul? Terima kasih nih Mbak Pupa, bagus banget pertanyaannya. Jadi kita kalau di Bu Bidan, Bunda, kita ada senam hamil. Ya, ada senam hamil di usia kehamilan 30 minggu. Nah, di senam hamil itu ada gerakan yang memang untuk supaya si bayi itu masuk ke panggul, pintu atas panggul, PAP. Ya, atau mungkin Bunda Pupa punya jimbol di rumah, beli jimbol, mungkin bisa, kita kan di sekarang kan ada banyak lah ya, bisa senam hamil, mungkin lihat di browsing pakai jimbol, kemudian duduk-duduk di atas jimbol itu tuh juga sama saja bisa membuat si kepala bayi itu bisa masuk panggul dengan cepat. Ya. Oke, nah itu jadi semuanya sebetulnya bisa dilakukan di rumah ya, Bunda Dini? Bisa dilakukan di rumah. Jadi kita kalau di sini bunda-bunda yang kehamilan sudah masuk kehamilan 30 minggu, nah itu kita ajarkan senam hamil. Nah, senam hamil itu adalah salah satu gerakan supaya si kepala bayi itu cepat masuk panggul atau setidaknya seperti itu. Kalau nggak pakai jimbol aja, beli jimbol, duduk di atas jimbol itu, nah itu mempercepat juga untuk kepala bayi masuk atas panggul. Oke, kita ke pertanyaan dari Bunda Pudia. Resiko terbesar apa sih Bunda Dini kalau feedback tapi tidak di bidan? Vaginal birth after cesarean, tapi tidak. Kenapa? Iya, resiko terbesar apa sih Bu Bidan kalau VBAC tidak boleh di bidan? Di bidan, ya. Oke, VBAC ini kan memang kalau di dalam teori itu sebenarnya sesar itu after sesar harus sesar lagi. Tapi melihat kondisi si ibu, kalau memang dinding rahimnya dia kuat, kemudian tidak ada masalah apa-apa, hasil labnya semua bagus, memang bisa normal. Tapi bidan tidak boleh menangani, kenapa? Dikhawatirkan, memang kita bisa nolong bayinya. Afternya itu, setelahnya mungkin pas melahirkan melahirkan plasentanya itu loh. Nah itu di situ kadang ada pelekatan, ada apa. Nah itu yang mengakibatkan resikonya adalah perdarahan. Nah kalau sudah perdarahan, nah itu dia bidan tidak boleh menangani lagi, itu harus dokter seperti itu. Oke. Afternya, jadi yang dikhawatirkan adalah 2 jam setelah persalinannya itu. Mungkin kan kalau memang resikonya itu. Resikonya lebih di orang tuanya ya, Bunda ya. Betul. Lebih di ibunya daripada anak. Iya, kalau bayinya sih insya Allah kalau memang dia tidak punya riwayat panggul sempit atau apa sih, insya Allah sih bayi lahir dengan normal. Afternya setelah itu plasenta lahir. Nah itu kadang bermasalah di plasentanya. Nah plasenta ini loh yang kadang mengakibatkan perdarahan after persalinan seperti itu. Oke, jelas sekali sih Bun. Oke, kita lanjut ya Bunda Dini, ada pertanyaan dari Bunda Didi. Bu Bidan, kalau seumpamanya ada kista, bisa nggak persalinan normal dibantu bidan? Tetap tidak bisa, itu jatuhnya patologi ya. Harus ditolong dokter. Kalau bisa nggak ditolong normal? Tergantung posisi kistanya, kondisi kistanya bisa. Tapi bidan tetap tidak bisa, harus dengan dokter. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi dari Bunda Ica nih, Bunda Dini. Bu Bidan, pemeriksaan kesehatan seperti apa sih yang dilakukan untuk bumil di bidan? Apakah sama atau beda dengan yang dilakukan di dokter kandungan? Untuk pemeriksaan kesehatan sama dengan di dokter, sama. Untuk pemeriksaan labnya semua sama. Ya, pertama mungkin screening awal adalah pemeriksaan darah, HBsAg, hepatitis, dan HIV. Itu yang screening awal. Itu memang peraturan dari Depkes. Ya, itu aja. Kemudian kalau untuk nanti masuk trimester ketiga, itu HB, hemoglobin darah. Itu trimester ketiga kita pemeriksaannya. Karena kalau di trimester 2, itu pasti ada penurunan HB. Itu wajar, itu memang fisiologis di hamil
kehamilan 32 minggu itu. Makanya kita kenapa pemeriksaan HB itu di trimester ketiga. Nah, itu kenapa harus ibu itu dari awal kehamilan harus rutin mengkonsumsi zat besi supaya HB-nya itu bagus sehingga nanti bisa persalinannya itu normal. Dikhawatirkan kalau HB-nya di bawah 12 di bawah normal itu dikhawatirkan adalah perdarahan. Karena kan darah kita encer ya jadinya ya. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, Bunda Dini untuk pemeriksaannya sendiri sama persis ya, Bunda ya? Sama, mungkin kalau dokter kan ya dibantu dengan alat ultrasonografi ya, USG. USG. Tapi kalau bidan dengan Doppler namanya untuk mengecek denyut jantung janin. Oh, oke. Berarti hanya perbedaannya itu ya, gitu. Perbedaannya, kalau mungkin untuk mengukur janin, dokter menggunakan USG. Tapi kalau bidan menggunakan Medline, diukur TFU-nya, tinggi fundus uteri, seperti itu. Gitu aja. Bunda Dini, ada lagi pertanyaan dari Bunda Rida. Selama hamil sering terasa kram tangan dan kaki. Itu kenapa ya, Bun? Padahal hasil labnya semuanya normal. Kenapa sering kram? Kebas ya. Berarti setiap pagi itu sering kebas. Itu biasanya kurang kalium. Kekurangan kalium. Karena kan kita kalsium dan kalium kita terserap oleh bayi. Nah itu bisa konsumsi pisang, misalnya buah-buahan seperti pisang. Itu kan kaliumnya tinggi. Nah itu bisa. Memang setiap pagi suka kebas tuh, kayak kesemutan ya, kram lah ya. Itu karena kaliumnya kurang seperti itu. Oke. Jadi bagusnya konsumsi pisang ya, Bunda Dini ya? Iya, buah-buahan pisang karena pisang kan kaliumnya tinggi ya, seperti itu. Oke. Nah, Bunda, ada pertanyaan juga dari Bunda Yeti. Bu Bidan, saya sudah masuk 27 weeks, tapi HB sudah mencapai 8 rendahnya. HB-nya susah sekali naik karena zat besinya bermasalah. Nah, menurut Bu Bidan, bagaimana sarannya menghadapi masalah ini? Mbak Yeti, Bunda Yeti, untuk zat besi, kita memang untuk awal kehamilan tuh memang kita kejar dari vitamin yang kita berikan memang ya. Awal mungkin pada trimester ke awal memang wajar kalau memang rendah karena mungkin kita diberikan asam folat dulu pada trimester awal. Nanti mungkin pada trimester kedua, masuk trimester kedua itu zat besi harus diperhatikan. Yang terpenting adalah masuk trimester ketiga itu HB harus minimal 12. Nah, kalau memang kurang dari sekarang, konsumsi Mbak daging-dagingan. Kemudian kalau pasien saya tuh biasanya saya anjurkan adalah minum kukusan air hati ayam. Jadi hati ayam itu, iya, jadi hati itu dicuci dulu, ditaruh di mangkok, kemudian dikukus ya, bukan direbus, dikukus selama 1 jam. Nah, si hati ini akan mengeluarkan air. Nah, air inilah yang dikonsumsi, itu bisa meningkatkan HB, hemoglobin darah. Lebih bagus airnya atau lebih bagus hatinya aja? Airnya. Setelah hatinya sudah tidak ada rasanya. Kalau dikonsumsi sudah tidak ada rasanya. Airnya. Itu namanya sari hati ayam. Itu. Boleh hati sapi boleh. Hati sapi juga boleh. Nah itu perlu dicampurkan kayak garam atau gimana nggak? Nggak perlu karena memang rasanya sudah gurih ya kayak kaldu ayam. Mungkin kalau yang mungkin takut amis atau apa biasanya saya menyarankan gitu diberikan bukan daun jeruk. Oh pakai daun jeruk. Daun jeruk selembar 2 lembar aja dan itu diminum hangat-hangat. Nah itu enak banget. Tapi nggak bisa kalau cuma 1-2 hati. Iya, kalau bisa buatnya itu 1 kilo. Sekali buat itu 1 kilo hati. 1 kilo hati dibersihkan langsung dikukus gitu Bun? Iya, ditaruh di mangkok dulu, langsung ditaruh dikukus. Nanti di 1 jam. Nanti si hati ini akan mengeluarkan air. Nah, air inilah yang kita konsumsi, iya. Itu menaikkan hemoglobin, iya. Bagus sekali tuh Bun sarannya karena dulu juga ada masalah juga HB tapi malah nggak ada saran untuk dikonsumsi air ini baru dengar sekarang coba kalau udah langsung dikonsumsi. Iya, tapi bukan hatinya ya airnya. Jadi daging-dagingan dan air kukusan hati ya. Hati. Oke.
Ya, makasih Kemudian sekali Bunda. boleh ditambah buah bit, biasanya kalau ada itu buah bit atau tapi kalau dari pengalaman saya beberapa pasien yang konsumsi buah bit dengan rutin dia minum air hati ayam, itu lebih cepatnya adalah kukusan air hati ayam. Oh, untuk Tapi harus meningkatkan buatnya HB ya. sehari 1 kilo. Sehari 1 Jadi kilo satu hati. hari itu 1 kilo ati, iya. Itu paling jadinya satu gelas lah ya, satu gelas minum itu ya, airnya dapatnya. Mm-mm. Kalau kadang-kadang dengan vitamin juga nggak bisa ya, Bun ya. Kenapa ya? Agak Eh, susah. Bisa, tapi kalau sudah kadang menjelang trimester ketiga, kadang di Kalau sudah kehamilan mau lahiran 30, biasanya udah ya mau Bun ya, lahir nih, kadang juga. ngejar kan. Untuk mengejar kan kadang kita harus transfusi. Nah, Mm-mm. daripada untuk transfusi, konsumsi air ati aja. Seminggu aja, Mbak. Insya Allah naiknya Hmm. drastis. Mm-mm. Ya, ya, ya. Aduh, bagus sekali Itu sarannya dari tergantung Bunda Dini. kemauan dari bunda-bunda. Kadang memang ada bunda-bunda yang, aduh, nanti amis, aku Mual. nggak doyan. Nah, itu kembali ke bunda-bunda lagi. Iya. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Oke, Bun. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Bunda Konita. Mm-mm. Boleh mulai untuk yoga dan senam hamil dari usia kehamilan berapa sih, Bun? Dan Masuk sebetulnya apa trimester sih ke manfaatnya apa sih Bu Bidan kalau boleh tahu terkait mengenai yoga dan senam hamil ini? Apakah harus dilakukan sama bunda-bunda di rumah atau sebetulnya hanya komplement aja gitu, pelengkap? untuk yoga itu, kalau saya sekarang harus. Itu masuk Hmm, trimester ketiga di 30 minggu. Itu bagus banget. 30 minggu Apalagi ya. sekarang dengan supaya posisi bayi bagus, kepala bayi di bawah. Kemudian cepat masuk panggul. Kemudian dengan yoga juga bisa membuat perineum elastis. Seperti itu. Sehingga tidak ada nanti robekan atau ruptur pada perineum. Nah, itu kalau misalnya memang rajin yoga. Manfaatnya bagus sekali yoga itu. Bukan Jadi hanya untuk memang tren-tren ya, tapi ya, manfaatnya ya. memang cukup bagus. Iya. Hmm. Jadi memang dianjurkan untuk dilakukan dan di usia kehamilan 30 ya tadi ya. Kehamilan masuk trimester ketiga. Bolehlah di hamil 26 minggu boleh. Iya. Kalau di 26 saya minggu. sarankan di 30 minggu. 30 minggu. Untuk selain yoga ada lagi nggak Bunda Dini ya, kegiatan atau olahraga lain Kalau untuk bunda-bunda? Apakah yaitu berenang atau yoga, apa? kalau saya yoga, senam hamil dan terakhir ada di usia 35 sampai 30 week itu 36 week itu adalah pijatan perineum. Di mana tuh pijatan itu jadi Bun? Pijatan perineum itu memang dilakukannya oleh suami ya, karena memang kita tidak bisa melakukan pijatan sendiri atau Bu Bidan memang harus setiap hari dilakukan setiap malam itu di Ya. perineum. Perineum itu adalah antara vagina sama anus. Nah, ini adalah namanya perineum. Nah, ini nanti Oh. dipijat. Iya, ini ada tekniknya. Iya, Seperti iya, itu. iya. Dan itu ada Bu Bidan yang memang sudah ikut pelatihan gentle birth biasanya itu dengan hypnobirthing, kemudian pijatan perineum tuh masuk. Seperti itu. Itu fungsinya untuk apa ya, Bunda? Supaya si perineum ini elastis, lunak, sehingga pas bayi lahir, pernah dengar kan ada teman kita sekarang yang lagi ngehit adalah persalinan tiup-tiup. Ya. Nah, ada salah satu rekan tenaga medis kita. Memang iya bisa dilakukan dengan tiup-tiup, akan tetapi bukan berarti bukaan lengkap langsung tiup-tiup lahir, tidak. Menunggu kepala bayi masuk hot 4. Sudah masuk, sudah ini cloning berarti baru tiup-tiup. Kalau di saya batuk-batuk ya. Saya bukan tiup-tiup tapi batuk-batuk. Batuk. Nah, itu. Nah, dengan batuk-batuk atau tiup-tiup, kalau misalnya sering dilakukan pijatan perineum, perineum ini tidak akan robek atau ruptur. Oh. Jadi tidak adanya jahitan nanti. Iya, iya, Seperti iya, itu. supaya tidak perlu dijahit ya, Bun ya. Iya. Ya, ya. Aduh, bagus sekali infonya. Kita lanjut ya, Bunda Dini ke Iya, pertanyaan boleh. Bu Bidan, apa yang menyebabkan adanya pelengketan plasenta setelah melahirkan? Nah, kadang-kadang kan ada yang kasus-kasus seperti itu tuh ya, Bun ya. Nah, Iya. itu sebenarnya kenapa sih dan apa yang terjadi? Untuk pelengkapan plasenta ini biasanya dari konsumsi makanan bisa jadi atau mungkin memang sudah kehamilannya tua ya, tapi belum ada tanda-tanda. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Kadang sih dari konsumsi ya. Sejauh ini yang saya amati itu adalah yang mengkonsumsi jamu-jamuan.
itu Oh, plasentanya pasti ada lengket. kelengketan, iya seperti itu. Entah itu kunyit asam, entah itu jahe, entah itu beras kencur. Nah itu kadang saya selalu komunikasi dengan pasien, pernah nggak minum? Iya. Atau minum rumput apa itu? Fatimah. Fatima. Iya. Nah itu kan kalau orang dulu itu kan selalu minum rumput Fatimah. Nah itu bahaya sekali, itu sangat bahaya. Karena di dalam rumput Fatimah ini mengandung hormon oksitosin ya. Nah hormon oksitosin yang kita tidak tahu dosisnya berapa. Sedangkan hormon oksitosin ini dilakukan intervensi oleh dokter apabila persalinan itu tidak maju. Bidan pun tidak boleh memberikan. Ini hanya dokter dan itu ada dosisnya. Nah, rumput Fatimah kalau kita berikan, kita tidak tahu dosisnya berapa. Sehingga bisa terjadi pelengketan si plasenta, bisa terjadi robekan rahim, ruptur, namanya ruptur. Nah, itu bahaya. Jadi bunda-bunda di sini mohon nanti kalau misalnya ada orang tua atau famili yang menyarankan untuk minum rumput Fatimah, baiknya jangan. Karena di situ mengandung oksitosin. Memang untuk merangsang, tapi kita tidak tahu dosisnya itu berapa di situ. Untuk jamu-jamuan juga sebaiknya jangan ya, Bun. Jangan, jangan. Nanti after dia bersalin baru boleh. Nah, itu kan biasanya Iya. setelah bersalin ada jamu yang khusus Iya. ya, Bunda Dini ya. Mm-mm. Nah, Iya. tapi kan saya juga banyak ya, kita juga banyak dengar bunda-bunda juga ada yang mengkonsumsi obat-obatan Mm-mm. yang dari luar negeri untuk Mm-mm. setelah pasca bersalin gitu. Nah, itu diperbolehkan atau tidak sih yang herbal seperti itu? Kalau sejauh ini sih Yang saya tidak obat menyarankan. Cina gitu loh, Bun. Oh iya, karena biasanya kalau dari obat Cina itu kadang kita lihat juga ada antibiotiknya, ada Iya, analgetiknya. Sebenarnya sama aja sih Mbak dengan dengan obat obat yang biasa kita ya. berikan, cuma dia kemasannya berbeda seperti itu. Jadi takutnya double seperti itu. Ha-ha. Kalau saya sih saran mending tidak usah, mending dapat dari tenaga medis aja yang memang sudah jelas lah ada komposisi apa saja yang ada di dalam obat tersebut. Obat-obatannya Terkadang itu kan kita, ya. iya, iya seperti itu. Betul, betul, betul. Nah, tapi kalau jamu pasca kehamilan boleh ya, Bunda Dini? Boleh, boleh. Misalnya ada kunyit asam atau Iya. biasanya kita boleh, boleh nggak apa-apa kal. Dijarakin aja minumnya 2 jam setelah minum obat dari dokter. Ya, 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 ya. Mm-mm. Oke. Oke. Kita lanjut dari pertanyaan dari Bunda Kokom. Untuk trimester awal kehamilan, kira-kira buah-buahan apa sih Bunda Dini yang bagus untuk dikonsumsi? Kalau untuk trimester awal semua buah boleh. Justru pada Boleh ya. trimester awal yang tidak dibolehkan adalah makanan mentah ya, sama sayur-sayuran mentah. Daging-dagingan mentah, sama sayur-sayuran mentah itu aja. Oke, berarti semuanya boleh kecuali yang Boleh. mentah-mentah. Nah, Mm-mm. kalau kira-kira kalau bunda-bundanya ada yang kan kadang-kadang suka ada tuh yang ngidamnya sushi gitu, Bunda Dini. Nah, itu kira-kira baiknya dikonsumsi ketika trimester berapa? Kalau sushi itu sebenarnya boleh ya, karena sushi itu adalah binatang yang tidak berkaki. Di sini adalah yang mentah itu sebenarnya yang berkaki, ternak ya kayak kambing, ayam, maaf, Oh, iya, 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 sapi, iya. atau yang non Muslim mungkin babi seperti itu. Heeh, Tapi heeh, kalau heeh. ikan, misal katakanlah ikan bakar, nila bakar, gurame bakar boleh seperti itu. Karena yang Oke. mengakibatkan toksel itu adalah yang unggas ya, yang berkaki seperti itu, kayak Kalau telur burung. setengah mateng gimana tuh? Baiknya jangan, karena kita nggak tahu, Tidak. kadang ada bakteri di dalamnya. Iya. Oke, 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 oke. Nah, nah ini juga sering banget nih Bunda pertanyaan dari Bunda Hmm. Ika. Bu Bidan, kalau kita minum VCO, apa betul bisa mempermudah persalinan? Nah, Enggak, tidak. Justru yang bagus itu adalah VCO itu diberikan ke perineum. Nah, itu baru pijatannya itu pakai oh buat VCO. dipijit ya, buat dipijit Wah, ya iya. Bunda. Itu. Tapi kalau untuk dikonsumsi, mau minyak kelapa, biasanya kan minyak zaitun, Zaitun, ya. tidak. Tidak, tidak. Baik, Tapi justru minyaknya itu harus ditaruh di perineum ya, di antara vagina sama anus. Nah itu kalau misalnya sering diberikan di situ dan dilakukan pijatan perineum, insya Allah perineum itu tidak kaku, jalan lahirnya pun bagus, insya Allah nggak ada robekan. oke. Jadi kalau jangan kalau untuk mengkonsumsi rutin jangan ya, Bunda.
Oh, nggak usah. Kan sekarang Jangan banyak sih kalau. bunda-bunda yang Mm-mm, suka minum oil ya, kayak PCO mm-mm, gitu atau oil-oil yang mm-mm, lain ketika hamil gitu. mm-mm, mm-mm. Iya, nggak usah, Iya, nggak iya. perlu Mbak. Nggak perlu, iya. Oke, oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Bunda Talia terkait mengenai hati itu berarti air kukusan hati yang di bawah ya, Bu? Bukan, bukan. Oh, Jadi bukan. kita kan kalau mau ngukus tuh di bawah dikasih air. Terus kemudian kan ada penyaringnya kan. Nah itu di atasnya Ya, kan mangkok. Mangkok. Nah mangkok ini isinya ati. Nah ati ini kan ya. dikukus nanti. Nah hati ini yang mengeluarkan air. Ati yang dihasilkan oleh air. Bukan air yang di bawahnya. Jadi kan kalau kita mau ngukus itu kan mau ngetim lah ya itu kan memang di bawah dikasih air kan. Bukan air itu tapi air yang dihasilkan oleh si ati ini yang di mangkok ini. Mm-mm. Air Oh, ini iya, jangan iya, dikasih iya. air. Jadi ati ini habis dicuci, taruh di mangkok kering aja. Dikasih daun jeruk, nanti dikukus 1 jam. Nah, si hati ini loh yang akan mengeluarkan air. Dia akan Air. menghasilkan air. Nah, air ini yang kita konsumsi. Bukan air yang di bawah saringan ya, bukan. Justru air yang keluar dari hatinya ya, Bun ya. Iya, betul, betul. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Ini banyak banget yang tanya itu air yang di mana. Mm-mm, iya. Oke. Nah, untuk takaran airnya bagaimana, Bu? Untuk takaran Untuk air yang takaran untuk air yang di bawahnya sih secukupnya lah ya, bebas ya. Heeh. bebas karena kan kita ngukusnya 1 jam ya. Ya, 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 ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Siti. Mm-mm. Bunda Dini, mengapa asam lambung saat hamil sangat meningkat ya, terutama saat hamil muda? Ah, bagus sekali pertanyaan karena pas hamil muda itu kan kita ada perubahan hormon. Yang tadi mungkin ada progesteron, estrogen, itu harus seimbang. Progesteron meningkat, estrogen berkurang. Nah inilah di sinilah makanya asam lambung meningkat. Sehingga terjadilah yang mungkin mual seperti itu. Itu hormonal memang, karena perubahan hormon pada ibu hamil. Tapi nanti ketika trimester selanjutnya, apakah Jadi bisa enggak, karena kan sudah berkurang menyesuaikan. turun? Iya, tubuh kita sudah menyesuaikan dengan hormon tersebut. Mungkin pas awal kan tadinya kita seimbang, katakanlah estrogen progesteron 50-50, tiba-tiba si progesteron harus 70, si estrogen udah 30. Nah, lama-lama mungkin dengan trimester kedua, menginjak kan terbiasa dengan si peningkatan progesteron ini, pengurangan si estrogen, seperti itu. Ya, 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 oke. Mm-mm. Nah, Bunda Dini ada pertanyaan lagi nih dari Bunda Titi. Bu Bidan, kalau Mm-mm. kelahiran anak pertama perineumnya dijahit, apakah ada kemungkinan kelahiran anak kedua dijahit juga? Tidak. Bisa Gak ada jadi hubungannya kalau berarti memang ya, Bunda Dini? nggak ada hubungannya. Jadi Hmm, kalau katakanlah pada kehamilan pertama rupturnya sampai grade 3 ya. Hamil kedua bisa nggak ada robekan kalau memang ibu itu tadi yang saya sebutkan tadi rajin yoga, rajin senam, rajin pijat perineum, bisa sama sekali tidak robek, sama sekali tidak dijahit. ya, 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 ya. Malah nggak ada. Di sini Berarti pun memang kita ada Mbak, ada pasien saya lahir berat 4,6 bayinya, tidak besar ruptur sama banget. sekali. Normal, Canggih tidak sekali. robek sedikit pun. Iya, ada. Itu karena Saya ada di. sering dipijit ya, Iya, Bunda? iya, sama senam rutin. Senam rutin terus satu lagi Mbak, pada trimester ketiga sering berhubungan suami istri. Karena Hmm, dengan sperma ini kan juga membantu iya, iya, jalan iya. lahir. Itu Bunda, Iya. Bunda di rumah ya, udah dikasih pesan-pesannya sama Bunda Dini nih, tinggal dipraktekin aja. Iya, Tapi kalau untuk pemijatannya itu Bunda Dini agak susah nggak kira-kira apabila tidak, dilakukan dengan suami? Enggak ya? tidak. Kan kalau di sini kita lihat, jadi Hmm, suaminya kita ajarkan, kemudian nanti suaminya kita tes. Ayo Mas, lakukan seperti itu. Ayo Pak, lakukan untuk bundanya. udah bisa, Nanti kita, sudah oh betul udah atau belum betul, gitu ya? ya. Nanti kemudian kontrol berikutnya kita tes, gimana pijatannya coba di rumah, gitu. Dilakukan tidak, seperti itu. Nanti dia tunjukkan seperti ini ya Bu Bidan. Iya betul. Udah itu rutin setiap hari. Ya, ya, ya. Nah, Bunda Dini kalau di bidan itu sendiri kan seumpamanya terjadi kayak penjahitan dan lain-lain, apakah ada anestesi yang diberikan?
Sebenarnya kalau di prosedurnya boleh diberikan, tapi kalau saya di sini di klinik saya tidak berikan karena dengan memberikan obat bius ya, itu mengurangi ASI yang dihasilkan Hmm, seperti itu. Jadi memang dengan makanya dengan IMD itu tadi Mbak bagus juga. Jadi dengan iya iya. IMD dengan hisapan bayi adanya rangsangan ini ya rahim ya. Jadi Ya, ketika si ibu itu dijahit, ibu itu tidak konsen tidak ke kerasa jahitannya, ya. tapi ke Heeh. bayinya. Iya. Jadi dengan membantu, ayo lihat adiknya aja Mbak, seperti itu atau ibu bunda, ayo bunda lihat adiknya saja. Sehingga ya kita memang harus memilih tarik nafas yang panjang saat dijahit. Jadi mengurangi lah untuk pemberian obat-obatan juga sebenarnya kita. Oke oke. Karena mengurangi ASI juga resikonya. Iya. Ya ya. Jadi benar-benar natural gitu ya, Bun ya. Iya, betul, betul. Heeh. Iya iya. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Bunda Jessi. Bu Bidan, Mm-mm. apakah kalau sebelum persalinan minum Pocari Sweat bisa bikin menggigil saat persalinan? Iya, Bun. Enggak. Justru justru kalau saya anjurkan untuk ini untuk produk ya, ini kita ngomongin produk. Minuman-minuman seperti itu apa ya? Menambah untuk stamina ya. Energi ya. Heeh, heeh, Iya, heeh. beberapa minuman yang itu bisa, tapi untuk menggigil sih tidak ada efeknya. Ya Tidak ada. ya ya. Nah, Bunda Dini banyak nih ada pertanyaan dari Bunda Dwi. Hmm. Mungkin bunda-bunda juga tadi ada yang sebelumnya sudah pernah konsumsi jamu gitu kan. Nah, Hmm. itu Hmm. bagaimana yang sudah terlanjur? Terus ada juga pertanyaan kalau jahe boleh nggak Bun? Air Kalau hangat jahe, ditambah lemon madu dan lain-lain boleh nggak dikonsumsi? kalau jahe sih pada trimester kedua boleh ya, tapi selanjutnya baiknya jangan karena meningkatkan asam lambung juga itu. Oh, malah jadi meningkatkan asam lambung Mhm. ya Bun ya. Mhm. Heeh, heeh, Iya, heeh. karena jahe itu memang hangat, tapi nanti kalau ketika dia punya riwayat mah, itu asam lambung akan naik. Dia itu takutnya nanti jadi GERD ya, jadi Mm, nyesek mm, ya, mm, nggak mm, nyaman. mm, mm. Baiknya dikurangin aja. Kalau Nah, untuk jeruk nipis bunda-bunda juga sama. mm, Udah untuk udah bunda-bunda yang punya asam lambung, Bunda Dini baiknya jangan konsumsi apa sih selama kehamilan? yaitu dia jangan mengkonsumsi makanan atau minuman yang merangsang si asam lambung, mungkin pedas-pedas, Ya, asam-asam, seperti itu. yang jangan yang pedas dan jangan yang asam ya. Iya, iya, iya. Ya, ya, ya. Nah, nah ini juga nih Bun, sering banget sebetulnya tuh ibu-ibu hamil aman gak sih kalau konsumsi seafood? Saya sih tidak. Kalau saya untuk seafood mungkin kalau di daerah boleh ya. Tapi kalau untuk di Jakarta kita kan tidak tahu seafood yang dihasilkan di laut di Jakarta yang memang merkurinya cukup tinggi laut di Jakarta ini. Nah itu kadang kan si seafood ini mengkonsumsi si merkuri ini. Bahayanya di situ sih Mbak. Saya sih kecuali kalau air tawar aja nggak apa-apa. Tapi kalau seafood sih saya tidak menyarankan lah. Kecuali seafoodnya mungkin di daerah, mungkin di Sumatera yang Ya, memang ya, lautnya ya. bersih. Iya, kan mungkin di Bangka atau di mana itu kan memang lautnya bersih. Mungkin ikan-ikanannya juga bagus atau di daerah Papua Timur itu kan bagus. Tapi kalau untuk di Jakarta kita kan nggak tahu ya seafood yang dihasilkan di laut Jakarta ini kan banyak banyak industri-industri di situ yang memang mengandung merkuri atau timbal PB itu yang berbahaya untuk si bayi seperti itu, Mbak. Jadi sebaiknya jangan ya, jangan jangan Mm-mm, mm-mm, jangan berlebihan gitu ya Bun ya. mm-mm, mm-mm. Karena kan kalau Iya kalau betul. bunda-bunda ke restoran makan seafood nih pasti semuanya kan di order Iya, gitu iya, kan. iya, heeh, Karena heeh. dikhawatirkan merkuri ya Bun ya. Iya, betul. Iya, iya, iya. Oke. Nah, Bunda Dini ada juga pertanyaan tentang pijit nih. Kalau Mhm. untuk ibu hamil sebetulnya boleh nggak sih atau disarankan nggak sih untuk pijit-pijit di daerah punggung gitu atau kerimbat atau biasanya totok kan ada yang totok juga gitu. Nah itu gimana tuh Bunda? Boleh, boleh. Tetapi tenaga pijatnya ini harus yang terlatih. Memang ada pijat hamil ada. Kita ada pelatihannya juga untuk pijat hamil. Tapi itu tidak pada trimester pertama. Itu pada trimester kedua, di saat denyut jantung bayi sudah terdengar pakai alat Doppler seperti itu. Semester kedua ya berarti ya Bun ya, Iya, yang aman mm-mm, ya. Heeh, heeh, heeh. aman. Boleh, boleh. Dan itu memang kalau kita disarankan di sini untuk pijat Ya, ya, hamil. ya. Mm-mm. Oke. Nah, itu apakah harus pergi yang spesialis untuk ibu hamil atau sebetulnya bisa aja kayak minta tolong tukang urut untuk pijitin gitu, Bun?
harus ada spesialisnya, terlatih, karena kita kan nggak tahu nanti yang dipijat daerah perut atau daerah rahim, karena ada beberapa pasien kita yang sering pijat bukan ke tenaga medis atau bukan tenaga yang terlatih. Mungkin ada tenaga medis tapi terlatih ya. Itu pada akhirnya adalah ruptur rahim, robeknya rahim. Seperti itu yang berbahaya. Iya, seperti itu. Jadi memang harus yang terlatih, punya sertifikasinya untuk pijat hamil. Karena memang pijat hamil itu bagus untuk mengurangi tingkat stres, tingkat panik pada ibu hamil, sama menjelang persalinan seperti itu. Jadi area apa aja sih Bunda Dini yang sebaiknya tidak dipijit seumpamanya misalnya ke salon atau gimana gitu? Iya. Area apa sih yang jangan dipegang gitu? Perut sama rahim ya, daerah perut. Area perut ya berarti ya Bunda. Iya. Berarti kalau kayak saya kepala dan lain-lain nggak ada. Kepala, pundak itu nggak apa-apa. Oh iya, oke. Tangan, kaki nggak apa-apa. Iya, oke. Bunda Dini ada pertanyaan juga nih terkait mengenai tanda lahir pada anak. Nah itu sebetulnya ada hubungannya nggak sih dengan ketika ibunya hamil? Nggak ada hubungan. Karena itu kan kita nggak tahu, itu genetik juga sih. Kadang kita nggak tahu tanda hamil itu di pipi, entah itu di mata, di mana, nggak ada hubungannya sih Mbak. Untuk dari hamil, karena gara-gara konsumsi ini, gara-gara ini, nggak ada hubungan. Nggak ada. Ya, nah Bunda Dini tadi banyak sekali bunda-bunda yang discuss mengenai vitamin-vitamin yang bagus dikonsumsi gitu. Mungkin Bunda Dini bisa sedikit share kira-kira kalau Bunda Dini sendiri kira-kira vitamin-vitamin apa aja sih yang perlu untuk dikonsumsi bunda-bunda yang sedang hamil? Pada awal kehamilan trimester pertama itu adalah kalsium dan asam folat, itu penting ya. Kalsium karena kita kan untuk pertama kalsium itu untuk supaya kita tidak kekurangan kalsium, karena kan pada kehamilan kita udah terserap nih kalsium kita untuk si janin ya, supaya tulang dan gigi kita tidak keropos. Kemudian asam folat pada trimester pertama itu sungguh penting karena untuk mencegah kecacatan pada bayi dan untuk pertumbuhan si janin ini. Masuk trimester kedua, saya biasanya adalah kalsium dan zat besi Fa. Itu yang penting sekali. Terkadang saya beberapa pasien yang datang ke saya itu masih mengkonsumsi asam folat juga pada trimester kedua, ketiga, tapi zat besinya Fe-nya tidak dikejar. Sehingga pada trimester ketiga itu dia HB-nya drop. Karena dia terus konsumsi asam folat. Asam folat cukup lah, pada trimester kedua cukup. Setelah itu kita kejar dengan zat besi Fe. Terkadang di Fe itu juga ada asam folat, tapi lebih banyak si Fe-nya, tingkat untuk kadar zat besinya. Itu penting karena untuk hemoglobin darah, untuk mempersiapkan persalinan normal ya Mbak ya, seperti itu. Jadi pada trimester pertama. Kalau untuk makanan yang dikonsumsi, kira-kira kayak makanan pelengkap seumpama kayak susu gitu, apakah Bunda menyarankan atau gimana? Susu itu kalau dulu ya Mbak, susu itu kan 4 sehat 5 sempurna. Berarti susu itu penting ya. Kalau sekarang tuh enggak. Sekarang tuh adalah gizi seimbang. Gizi seimbang di mana susu itu kan ada kalsium. Kalsium tidak selalu ada di susu. Betul. Tapi kalsium itu bisa didapat dari makanan, sayur-sayuran, contohnya brokoli. Katakanlah saya nggak bisa minum susu, nggak apa-apa. Nggak usah minum susu pun nggak apa-apa. Toh itu kadang kan marketing ya dari beberapa perusahaan yang memang gencar terhadap harus minum susu. Betul. Tidak. Kalau itu saya tidak menyarankan justru kepada pasien saya. Justru kalau kepingin minum susu, seandainya kepingin minum susu, itu adalah susu segar UHT, iya. Iya, fresh milk ya. Iya, fresh milk itu. Karena sekarang itu adalah gizi seimbang, jadi kalsium itu bisa didapat dari mana saja, nggak harus dari susu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bunda Endis. Jika HB sudah kembali normal, apakah tetap perlu konsumsi zat besi lagi? Nah, kalau kelebihan zat besi, kira-kira efek sampingnya apa sih, Bunda? Nggak ada sih, maksudnya justru... Bun biasanya? Nggak ya? Kalau kelebihan zat besi untuk efek negatifnya nggak ada ya, justru bagus. Sehingga suplai oksigen ke otak ibu pun lebih banyak, ibu akan lebih tenang, mengurangi kepanikan, seperti itu sih Mbak, menurut saya ya. Jadi nggak ada untuk, karena kan kita si hemoglobin darah nih zat besi ini akan diuraikan juga untuk plasenta juga kan Mbak, seperti itu loh. Iya. Jadi insya Allah dengan mengkonsumsi zat besi terus nggak akan kelebihan.
Oke. Memang Nah, efeknya akan sembelit sih, sembelit itu. seperti ya Efeknya, berarti iya. ya. Pasti efeknya dari ibu hamil tuh kenapa susah buang air besar karena konsumsi zat besi sembelit. Nah itu harus harus diimbangi dengan makanan yang berserat. Misalnya buah-buahan pepaya seperti itu. Itu harus. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kalau untuk kalsiumnya itu kan sekarang udah ada banyak tipe ya, Bun ya. Ada yang Mm-mm, modelnya mm-mm. tablet, ada yang juga bisa langsung dicampurkan ke minuman Iya. dan diminum gitu. Nah, itu yang baik, yang bagus seperti apa, Bun? Kalau menurut Bunda Kita Dini? lihat aja komposisinya, ininya dosisnya ya, berapa unit. Tapi Hmm, kalau misalnya dari yang diberikan oleh tenaga medis, misalnya dokter atau bidan sih biasa mereka, eh, teman-teman kita bunda-bunda bidan ini sudah memberikan cukup lah untuk yang tablet. Tapi kalau mau bagus yang mana, kita lihat dulu yang cair ini kadang kadang dosisnya memang kurang, hanya untuk ya. penambah saja. Mm-mm, Oke. seperti Nah, itu. Bunda, satu pertanyaan terakhir nih dari Bunda Didi. Mm-mm. Bu Bidan, apa sih penyebab penurunan rahim sampai keluar vagina katanya bisa terjadi pada ibu-ibu yang melahirkan normal? Itu satu, biasanya untuk ibu-ibu kalangan sekarang udah jarang, itu untuk yang mungkin yang zaman dulu memang dia sering hamil, sering bersalin, dalam arti dia sering hamil dan bersalin lebih dari 3 kali, lebih dari 4 atau 5 kali. Nah itu paritas namanya. Iya, Jadi iya, iya. memiliki apa namanya, cukup anak, banyak anak ya, seperti itu kayak zaman dulu tuh Mbak, kan anaknya ada Hmm. 10, 12. Nah itulah terjadinya Yang bikin penurunan pada rahimnya turun ya. Hmm. Heeh, heeh. Kemudian usia, usia juga bisa, Iya, 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 biasanya iya, usia. iya. Tapi Dan kalau seumpamanya hanya turun gimana tuh, Bun? Apakah benar-benar ada, kan kalau orang bisa. zaman dulu harus diurut ya kayak gitu-gitu? Enggak. Kalau kita ke tenaga medis, ke dokter, Hmm. itu bisa nanti sama dokter dinaikkan lagi seperti itu. Oh iya, apa harus Tetap lewat dokter ya. operasi gitu-gitu ya, Bun? Enggak perlu operasi, enggak perlu. Oh iya, Enggak iya, perlu. iya. Oke, oke. Enggak perlu operasi ya. Heeh, heeh, heeh. Iya, oke. Aduh, Bunda ini banyak sekali loh yang dari tadi bener-bener bunda-bundanya ngebahas yang dijelasin Iya, dari Bunda Dini apa gitu ya. iya. Banyak banget pertanyaan. Cuma karena waktunya sudah habis, mungkin sebelum Iya. saying goodbye sama bunda-bunda di rumah, mungkin Bunda Dini bisa kasih short conclusion dari topik kita hari ini. Mm-mm. Kata-kata Eh, penutup lah. mm-mm. Untuk bunda-bunda di Indonesia, bunda-bunda cerdas di Indonesia, bagaimana kita untuk mempersiapkan untuk persalinan normal yang diinginkan oleh bunda-bunda, diperhatikan adalah satu adalah pemeriksaan yang rutin, ya, konsumsi Betul. vitamin yang rutin yang diberikan oleh ibu bidan dan dokter itu harus rutin dikonsumsi, kemudian mengurangi makanan-makanan yang mengandung apa namanya MSG atau yang mengandung pengawet. Nah itu Kemiskinan. harus iya, seperti itu. Dan jaga kesehatan, mungkin tetap di rumah, stay di rumah karena dengan kondisi COVID seperti ini kita harus jangan banyak berkegiatan di luar itu. Ya, Stay ya, at ya. home. Makasih banyak Protokol Bunda. kesehatan tetap Terima dijaga. Iya, kasih. iya, Oke, iya. makasih ya Bunda. Terima kasih sharingnya yang Sama-sama. bermanfaat Iya, sekali. terima kasih Bunda Sampai ketemu Bunda. semuanya. Iya. Ya Bunda-Bunda, demikianlah bincang-bincang kita dengan Ibu Bidan Dini Oktavia Kusumawardani. Untuk Bunda-Bunda yang ada di rumah yang tadi ketinggalan, bisa langsung balik ke feed-nya Hai Bunda, karena nanti akan kita simpan videonya, bisa cek lagi, dan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan Bunda-Bunda yang punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Oke, saya Indah Indaliani undur diri. Sampai ketemu di Hai Bunda Live minggu depan. Dadah.